Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Aldi Pradana dan Iqbal Novanka dan juga Amelia Andasari akan menjelaskan mengenai filler dalam industri pulp dan kertas. Filler ini biasanya disebut dengan bahan pengisi. Filler ini merupakan penggabungan bahan anorganik ke dalam serat untuk meningkatkan kualitas kertas. Filler adalah pigmen anorganik dan organik yang digunakan dalam pembuatan fine paper, printing paper, dan lain-lain. Filler dalam pembuatan kertas berfungsi untuk menurunkan daya tembus cahaya pada kertas, sehingga ketika seseorang sedang membaca tulisan atau membaca gambar pada kertas yang diprint bolak-balik tidak terganggu. Selanjutnya, filler ini dapat meningkatkan opacity karena cahaya yang datang ke permukaan kertas banyak dipantulkan kembali oleh filler. Dengan adanya filler di dalam kertas, maka cahaya semakin sedikit yang tembus melewati kertas, di mana cahaya ini lebih banyak dipantulkan sehingga bisa disebut dengan opacity-nya meningkat. Nah, semakin kecil ukuran partikel filler, maka akan semakin banyak cahaya yang dipantulkan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dalam penambahan filler. Yang pertama yaitu keuntungannya meningkatkan opacity. Seperti yang dijelaskan tadi, semakin banyak filler, maka cahaya yang tembus ke dalam kertas semakin sedikit karena cahaya tersebut dipantulkan. Selain itu, dapat meningkatkan kekuatan permukaan dan kemampuan mencetak lembaran. Keuntungan yang kedua yaitu memperbaiki formasi dan serapan kertas serta meningkatkan density. Dalam ikatan antar serat pastinya ada bagian-bagian yang tidak terisi oleh serat. Nah, filler ini berfungsi untuk mengisi bagian-bagian tersebut yang tidak terisi oleh serat. Nah, untuk selanjutnya kerugian dalam penggunaan filler. Yang pertama yaitu mengurangi kekuatan kertas. Ini disebabkan karena ikatan antar serat ini terganggu oleh adanya filler. Karena jumlah filler yang ada di dalam kertas ini mengganggu ikatan antar serat. Untuk selanjutnya yaitu kerugiannya, kertas akan mudah pecah dan retak, kemudian kertas akan menjadi kaku. Yang ketiga yaitu jenis-jenis filler atau bahan pengisi. Yang pertama, jenis ini adalah CaCO3 atau biasa disebut dengan kalsium karbonat. Yang kedua ada kaolin. Yang ketiga ada TiO2 atau disebut titanium dioksida. Dan yang keempat ada talc. CaCO3 atau kalsium karbonat sering dipakai dalam pembuatan kertas sebagai filler di dalam proses alkali. Seperti pada umumnya, penggunaan filler ini yaitu dengan cara ditambahkan ke dalam stok untuk meningkatkan brightness dan opacity. Kalsium karbonat memiliki optical brightness yang lebih bagus daripada clay. Namun kalsium karbonat ini tidak sebagus titanium dioksida. Nama saya Iqbal, saya akan menjelaskan penjelasan lebih lanjut dari Aldi Pradana, yaitu ada CaCO3.
CaCO3 ini terdiri dari dua jenis, yaitu diperoleh dari proses penggilingan dan fraksionasi batu kapur dan kalsium karbonat hasil pengendapan khusus dengan mereaksikan CaOH2 dengan gas CO yang disebut PCC. Karena filler CaCO3 ini merupakan jenis smackdown atau tanpa pemasakan, maka penggunaan filler hanya ditambahkan air atau diencerkan dan dijaga suhunya. Filler CaCO3 sendiri diinjeksikan sebelum memasuki proses fan pump, bisa dibilang inlet fan pump. Kemudian ada flowchart dari CaCO3, itu masuknya setelah silo dan sebelum fan pump. Di situ akan diinjeksikan filler CaCO3. Kemudian ada kaolin dengan rumus kimianya Al2O3 SiO3 2H2O. Penambahan kaolin di pembuatan kertas dapat meningkatkan properti kertas, yaitu dengan optikal dan properti strukturalnya seperti opacity, brightness, smoothness, dan ink resipity atau penerimaan tinta. Brightness yang dihasilkan oleh clay masih sangat jauh dibandingkan dengan filler lain seperti CaCO3 dan TiO2 atau titanium dioksida. Namun, clay itu paling murah, filler paling murah dibandingkan kedua zat tersebut. Lalu di sini ada TiO2 atau titanium dioksida. Titanium dioksida ini biasanya digunakan oleh industri kertas sebagai salah satu pengisi filler dengan ukuran 0,25 dan 0,4 mikrometer. Titanium dioksida ini tidak terdapat secara alamiah, melainkan harus dibuat melalui proses yang cukup rumit, sehingga harganya mahal. Tetapi memiliki sifat khusus terhadap opasitas dan brightness, dengan penggunaan yang sedikit, jumlah penggunaannya sekitar 1-3%. Kemudian di sini ada talc. Talc ini adalah natural dehydrated magnesium silicate atau H2MG3SiO3 4 kali. Talc itu lembut, kekasaran yang rendah, partikelnya pipih, dan bersifat organofilik. Talc bersifat organofilik, jadi dia menyerap impurities dan proses seperti pitch dan partikel resin. Jadi talc digunakan untuk wet end system yang lebih bersih. Talc juga dapat mencegah aglomerasi, sehingga dapat meningkatkan runnability pada mesin kertas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan dari jenis-jenis filler. Dimulai dari density-nya, clay atau kaolin memiliki density 2,2 sampai 2,6 kg per desimeter kubik. Salt atau kalsium karbonat memiliki density 2,65 kg per desimeter kubik. Talc memiliki density 2,7 sampai 2,8 kg per desimeter kubik. Dan titanium dioxide memiliki density 3,0 sampai 3,4 kg per desimeter kubik. Yang kedua dilihat dari brightness-nya atau kecerahan. Clay memiliki brightness 88 sampai 90%. Salt memiliki brightness 90 sampai 96%. Talc memiliki brightness 77 sampai 82%. Dan titanium dioxide memiliki brightness 95 sampai 98%. Dapat dilihat dan dapat diketahui juga brightness yang paling tinggi itu dihasilkan oleh titanium dioxide. Yang ketiga yaitu reflection index. Clay memiliki reflection index 1,58, salt 1,49 sampai 1,66, talc 1,59 dan titanium dioxide 2,5 sampai 2,7. Yang keempat yaitu dilihat dari particle size-nya. Clay memiliki ukuran particle size 2 sampai 10, salt 1 sampai 5, talc 5 sampai 10 dan titanium dioxide 0,1 sampai 0,3. Semakin kecil particle size, maka semakin baik penggunaannya karena lebih efektif ketika menempel di serat atau fiber. Dan dapat diketahui juga, particle size yang paling kecil itu dimiliki oleh titanium dioxide, sehingga titanium dioxide lebih baik ketika menempel di serat. Yang kelima yaitu pH. Clay memiliki pH 5-6 yang artinya pH tersebut bekerja pada proses asam. Pabrik biasanya yang menggunakan proses asam ini yaitu pabrik Ekamas Fortuna. Yang selanjutnya yaitu salt. pH-nya 8,5-10 yang artinya pH tersebut basah. Kebanyakan pabrik kertas bekerja pada proses basah. Selanjutnya talc.
dan titanium dioksida tidak memiliki rentang pH karena talc dan titanium dioksida bebas bekerja pada rentang pH berapa saja. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh filler terhadap propertis kertas. Ada dua. Yang pertama itu pengaruh penambahan filler terhadap propertis kekuatan kertas. Dengan penambahan filler, kekuatan kertas dapat mengalami penurunan pada burst strength dan tensile strength. Sedangkan massa serat akan meningkat. Hal tersebut terjadi karena filler merupakan bahan pengisi sehingga menyebabkan massa pada serat tersebut akan meningkat. Dan juga sifat optik pada serat juga akan meningkat. Penambahan filler yang terlalu banyak menyebabkan kerugian pada kekuatan kertas. Karena partikel-partikel filler menempati ruangan terserat yang dapat mengganggu ikatan antar serat sehingga mengurangi jumlah ikatan. Oleh karena itulah, ketika kita ingin menambahkan filler ke dalam proses pembuatan kertas, kita harus menambahkannya sesuai dengan kebutuhan atau dosis dan juga tergantung dengan muatannya. Karena jika kita menambahkan filler berlebihan, maka muatannya akan berlebihan juga. Oleh karena itulah, kita harus menambahkan filler pas atau secukupnya. Yang kedua yaitu pengaruh penambahan filler terhadap properti sifat optik kertas. Peningkatan kecerahan sheet tergantung pada kecerahan asli dari pigmen filler dan ukuran partikelnya. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin baik penggunaannya dan lebih efektif. Kecerahan asli pigmen filler dapat berubah karena pengaruh dari sinar UV dan kelembaban. Pigmen tersebut dapat berubah warna dari putih ke kuning, sehingga perubahan ini dapat menentukan kadar kualitas dari filler. Sedangkan opacity tergantung pada jumlahnya dalam lembaran. Demikian presentasi yang kami sampaikan.